Selamat malam Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, uh, saya Hoirul Umam dengan NIM 4112222003, Prodi Teknik Informatika, Universitas Dian Nusantara. Pada video ini saya akan mempresentasikan analisa performa jaringan pada simulasi jaringan WAN yang meliputi delay, jitter, packet loss, dan throughput-nya. Di sini topologi jaringan simulasi terdiri dari 3 router seperti ini, Pak. Jadi routernya saya namain ABC, terus switchnya juga sama, terdiri dari 3 router, saya namain switch ABC, dan PC-nya ada 6. Saya konekin PC12 ke switch A, PC34 ke switch B, PC56 ke switch C, dan dari switch C ini ke router switch A ke router A, switch B ke router B, switch C juga ke router C. Dan di sini dari router A connect juga menggunakan kabel ini serial DCE ke router B, begitu juga router B ke router C. Terus selanjutnya analisis delaynya. Dari delay merupakan waktu yang dibutuhkan untuk pakai data sampai ke pengiriman ke penerima. Berdasarkan hasil simulasi, delay meningkat seiring dengan perkembangan jumlah HOP antar router. LAN A memiliki delay paling besar karena jalur paling panjang, sedangkan LAN C memiliki delay paling kecil. Di protokol routing OSPF mampu memilih jalur sehingga delay tetap dalam batas normal. Selanjutnya untuk analisis jitternya itu variasi delay antar paket data. Pada simulasi ini jitter relatif kecil dan stabil karena trafik utama menggunakan protokol TCP. TCP merupakan pengaturan aliran data sehingga fluktuasi delay tidak signifikan dan meskipun terjadi peningkatan trafik FTP. Terus analisa paket loss-nya, kurang lebih itu 30 paket loss-nya itu dari hasil simulasi loss sangat kecil, bahkan mendekati 0. Hasil ini disebabkan oleh kapasitas bandwidth yang cukup besar serta mekanisme retransmisi pada protokol TCP routing dinamis juga membantu mencegah terjadinya kegagalan jalur komunikasi. Terus throughput-nya pada simulasi FTP ini selama 130 detik, throughput yang dihasilkan cukup tinggi dan stabil, mendekati kapasitas link 100 Mbps. Penurunan throughput hanya terjadi sesaat saat traffic padat, namun sistem kembali stabil karena kontrol aliran TCP. Ini rangkaian tadi awal yang seperti saya jelaskan ya. Jadi link ke router switch itu 100 Mbps, delaynya 15 milisecond. Link ke PC, link PC ke switch itu 100 Mbps. Trafik utama TCP atau FTP-nya dari PC1 ke PC3 selama 130 detik. Konsep routing desain dinamis ini tadi itu adalah RIP intraLAN jaringan kecil, OSPF antar cabang intradomain, BGP antar domain, simulasi koneksi ke kantor pusat atau ISP. Terus peran dan konfigurasi routingnya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, sama router tujuan simulasinya itu membandingkan karakteristik RIP, OSPF, dan BGP-nya, mengamati proses routing, update, dan konvergensinya,
menguji pengaruh routing terhadap delay dan throughput, dan stabilitas TCP, merepresentasikan arsitektur jaringan WAN nyata. Terus untuk layanan DNS, HTTP dan FTP-nya, di sini gambaran umumnya itu berdasarkan simulasi tadi, itu DNS itu resolusi nama domain, HTTP akses web, FTP itu transfer file atau traffic TCP FTP. Akses ini dilakukan di PC masing-masing LAN melalui router cabang menggunakan routing dinamis, yaitu RIP, OSPF, dan BGP. Rencana pemodelan simulasi jaringan itu, pada simulasi jaringan ini server web ditempatkan di kantor pusat dan terhubung ke router C. Server menjalankan layanan DNS, HTTP, dan FTP, sedangkan kantor cabang A, B, C mengakses layanan tersebut melalui jaringan WAN dengan routing dinamis RIP, OSPF, dan BGP. Terus di sini juga ada penempatan server, simulasi DNS, terus alur simulasi juga, analisanya, simulasi layanan HTTP. Terus selanjutnya itu analisa perbandingan akses setiap cabang. Jadi di LAN A itu DNS-nya stabil, LAN B juga stabil, LAN C itu paling cepat. HTTP-nya juga respon normal. Kalau yang B-nya itu lebih cepat, yang C sangat cepat. Untuk FTP itu throughput-nya tinggi, yang B-nya stabil, yang C-nya optimal. Jadi kesimpulan akhirnya itu adalah DNS berjalan efisien dan konsisten, HTTP menunjukkan kestabilan routing dinamis, FTP berhasil menguji performa jaringan secara menyeluruh, kombinasi RIP, OSPF, dan BGP mampu mendukung layanan jaringan secara optimal. Simulasi ini membuktikan bahwa routing dinamis dan layanan jaringan saling tergantung serta mampu mendukung kebutuhan jaringan antar kantor cabang. Oke, mungkin sekian Pak video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.